Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita semua bisa memaparkan dan menyaksikan video yang telah kelompok kami buat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami mahasiswa semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Cepi Triatna, MPD. Adapun topik yang dibahas pada video ini adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa di sekolah dasar. Video ini dibuat oleh kelompok 6 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Anggia Tias dengan NIM 2103386, dan rekan saya, Arik Tiara dengan NIM 2102482. Saya Tifa Fauzia dengan NIM 2103846. Farnisa dengan NIM 2103309. Untuk memulai video presentasi ini, akan kami buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, topik pembahasan yang akan dibahas pada video ini diantaranya ada pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ada manfaat pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga ada hambatan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir ada implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, pada topik pertama di sini yang akan dibahas yaitu pengertian mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan pada masa sekarang lebih merujuk kepada proses pembelajaran yang adaptif dan responsif mengenai kebutuhan setiap siswanya. Setiap siswa memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda dalam pembelajaran. Mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung dengan gaya belajar, minat, bakat, serta kebutuhan mereka sebagai seorang individu. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik dan fasilitator dalam proses pembelajaran harus mengenal dan memperhatikan diferensiasi pembelajaran di sekolah dasar. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensi dapat diartikan sebagai metode yang mengakomodasikan kebutuhan belajar individu, atau dapat diartikan juga sebagai suatu pendekatan atau strategi dalam proses pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di antara siswa-siswa dalam satu kelas. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dengan menerapkan diferensiasi pembelajaran ini, guru dapat menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Diferensi pembelajaran melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses, memahami, dan menguasai materi pembelajaran. Dengan menerapkan pembelajaran diferensi ini, guru berupaya menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan responsif terhadap perbedaan individual siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan prestasi belajar siswa, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung bagi semua siswa di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensi ini, siswa dapat belajar dengan cara yang berbeda-beda, di mana guru harus menyiapkan berbagai sumber belajar, strategi, dan media yang mudah diakses oleh semua siswa. Misalnya, guru dapat menggunakan media audiovisual, simulasi, diskusi kelompok, dan tugas-tugas yang mendukung cara belajar siswa yang beragam. Strategi pembelajaran diferensi ini mengaitkan siswa untuk berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Dilihat dari prinsip bahwa setiap siswa merupakan individu yang unik, sehingga guru harus memberikan peran yang lebih aktif kepada siswa di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Siswa perlu untuk mengenali dan mengevaluasi bagaimana cara mereka belajar dengan baik. Guru juga dapat mengadakan ekstrakurikuler serta program remedial yang diperuntukkan untuk memberikan kesempatan belajar tambahan bagi peserta didik yang sekiranya memerlukan dukungan dalam pembelajarannya. Dalam implementasi diferensi pembelajaran ini, di sekolah dasar terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Seperti contohnya ada metode cooperative learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya atau kelompok kecil dalam proses belajar secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam metode ini, siswa saling berinteraksi, berkolaborasi, dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran. Lalu ada metode yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek.
di mana siswa terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan materi pelajaran yang dipelajari. Pendekatan ini menekankan pada penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa dalam konteks yang nyata, sehingga meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi belajar siswa-siswa di kelas. Yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran terpadu, yakni pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu dalam satu rangkaian pembelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada pendekatan di mana guru memadukan strategi dan metode pengajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa di dalam kelas. Dalam implementasi diferensiasi pembelajaran di sekolah dasar, terdapat beberapa metode seperti metode cooperative learning, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran terpadu. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Siswa akan merasa lebih terlibat dan termotivasi saat mereka merasa bahwa pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan minat mereka. Yang kedua, meningkatkan pencapaian akademik. Melalui pendekatan ini, guru dapat memberikan instruksi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Siswa dapat belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka mencapai tujuan akademik yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda, yang mana dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyediakan berbagai jenis materi, sumber daya, dan aktivitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individu siswa. Ini membantu siswa menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa sering bekerja dalam kelompok kecil atau dalam kemitraan dengan siswa lain yang memiliki tingkat kemampuan atau minat yang serupa. Ini mendorong siswa kolaborasi dan kerja tim antara siswa, memungkinkan mereka saling belajar satu sama lain dan memperkuat pemahaman mereka. Yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi sering melibatkan interaksi dan kerjasama antar siswa. Ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan empati. Yang keenam, menyediakan dukungan tambahan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya, seperti bimbingan individual, pengulangan materi, atau penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda. Ini membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk tetap terlibat dan meraih kesuksesan. Yang ketujuh dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri ketika siswa merasa bahwa mereka sedang belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka cenderung mengembangkan rasa percaya diri yang lebih besar dalam kemampuan mereka. Dengan meraih kesuksesan secara teratur, siswa merasa lebih yakin dalam belajar dan menghadapi tantangan akademik lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, topik ketiga yaitu mengenai hambatan pembelajaran berdiferensiasi. Hambatan pembelajaran berdiferensiasi menurut KBBI, hambatan berarti halangan atau rintangan. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi keberhasilan dan kemajuan suatu program. Suatu program dapat terhambat oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari individu yang terlibat dalam program. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari indikator seperti fasilitas, latar belakang peserta didik, lingkungan, dan sebagainya. Hambatan yang dihadapi seperti yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap konsep diferensiasi pembelajaran. Kurangnya pemahaman konsep diferensiasi pembelajaran, masih banyak guru yang belum memahami konsep ini, yang menyesuaikan dengan keadaan kelas, kebutuhan setiap peserta didik. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan kelas. Jika guru tidak memahami dengan baik hal tersebut, maka pembelajaran berdiferensiasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang kedua yaitu kurangnya kesiapan infrastruktur, peralatan, dan media pembelajaran. Di antara banyaknya tugas guru yaitu mengajar, guna mentransformasi informasi dan pengalaman ke peserta didik, sehingga siswa memiliki wawasan dan pengalaman hidup. Tugas-tugas guru dapat terlaksana secara jelas saat adanya media dan peralatan pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya dalam melaksanakan hal tersebut dibutuhkan media dan peralatan yang mendukung serta menunjang proses pembelajaran. Namun, faktanya, guru sebagai fasilitator yang sebenarnya dapat menunjang proses pembelajaran yang menarik bagi siswa, tidak membuat proses pembelajaran monoton serta membosankan bagi siswa. Padahal pembelajaran diferensiasi sangat memerlukan media dan peralatan pembelajaran yang mendukung supaya kebutuhan belajar setiap individu terpenuhi. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan waktu pembelajaran. Keterbatasan waktu pembelajaran perlu diatasi dengan cara memanajemen waktu. Bila tidak memanage waktu dengan baik, maka guru tidak dapat mengajarkan materi-materi yang diajarkan secara tuntas. Hasil belajar yang rendah disebabkan dari aspek internal dan eksternal dari diri siswa. Salah satu faktor eksternalnya yaitu guru menyampaikan materi yang tidak tuntas dikarenakan keterbatasan waktu. Jika tidak segera ditangani dan ditemukan solusinya, maka siswa akan mengalami kesulitan belajar yang berakibat rendahnya prestasi belajar siswa. Yang keempat yaitu gagap dalam menggunakan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi mempunyai peranan penting dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Di era saat ini, selain kemampuan manajerial dalam pembelajaran, guru juga tidak dapat lepas dari tuntutan pemanfaatan teknologi sebagai penguatan profesionalisme guru. Teknologi IT sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi karena memberikan kesempatan untuk mengakses informasi yang beragam, menyediakan alat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, dan memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru. Namun pada implementasinya masih banyak guru yang belum paham dalam penggunaan teknologi. Banyak guru yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran di era digital. Masih banyak guru yang belum bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya sangat menunjang proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu guru kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Sebagai peran sentral dalam melaksanakan pendidikan nasional, seorang guru harus menyadari bahwa setiap murid memiliki keunikan masing-masing, termasuk impian, kecerdasan, bakat, dan kemampuan yang beragam. Namun pada kenyataannya, guru menemukan kesulitan dalam pengimplementasian hal tersebut. Kesulitannya yaitu seperti pemahaman dan keterampilan guru yang disebabkan oleh heterogenitas siswa.
Yang pertama yaitu diferensiasi konten yang melibatkan evaluasi persiapan belajar yang mengacu pada materi yang akan diajarkan sebagai fasilitator. Guru dapat menjaga minat siswa dan memberikan kesempatan kepada mereka selama proses pembelajaran agar mereka terlibat secara aktif. Selain itu juga, guru perlu melibatkan dan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang berdasarkan indikator profil belajar sehingga mereka dapat memberikan peluang yang alami dan efisien yang sesuai dengan metode yang diperlukan. Kemudian ada diferensiasi proses dalam merencanakan skenario pembelajaran. Penting bagi guru untuk memahami apakah murid akan belajar dalam kelompok atau secara mandiri. Selain itu, guru juga perlu menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid-murid. Identifikasi murid-murid yang membutuhkan bantuan serta murid-murid yang dapat belajar mandiri dengan panduan pertanyaan merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam perancangan skenario pembelajaran. Dan yang terakhir, diferensiasi produk dalam konteks ini menyangkut berbagai hasil pembelajaran seperti tulisan, pidato, presentasi, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk meluaskan pemahaman siswa serta memberikan tantangan dan kreativitas ekspresi dalam proses pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Hal-hal yang telah saya sebutkan tadi dapat menyebabkan penerapan diferensiasi pembelajaran yang tidak berjalan optimal dan mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam meningkatkan efektivitas implementasi diferensiasi pembelajaran di sekolah dasar, perlu dilakukan beberapa upaya. Di antaranya yang pertama itu, pelatihan dan pengembangan guru terkait konsep dan penerapan diferensiasi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membekali para guru dengan strategi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar secara efektif kepada siswa dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Pelatihan dan pengembangan guru terkait diferensiasi pembelajaran harus bersifat kontinu dan berkelanjutan. Guru juga perlu memiliki kesempatan untuk memperbaharui pengetahuannya dan keterampilan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan inklusif dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, guru akan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan inklusif bagi semua siswa. Upaya yang kedua adalah peningkatan infrastruktur dan peralatan pembelajaran. Peningkatan infrastruktur dan peralatan pembelajaran adalah hal yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan infrastruktur yang memadai, sekolah dapat memberikan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa dan tenaga pendidik. Fasilitas yang baik seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan yang lengkap, laboratorium ilmiah, dan fasilitas olahraga dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Selain itu juga, peralatan pembelajaran yang modern dan canggih juga sangat penting. Teknologi pendidikan yang terbaru seperti komputer, proyektor, papan tulis interaktif, dan perangkat lunak pembelajaran dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Ini dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Selanjutnya, upaya yang ketiga, yaitu pengaturan waktu pembelajaran yang tepat. Pengaturan waktu pembelajaran yang tepat merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan produktif. Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring terhadap implementasi diferensiasi pembelajaran. Hal ini merupakan proses penting untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan penggunaan Evaluasi diferensiasi pembelajaran melibatkan penilaian terhadap sejauh mana metode diferensiasi yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Monitoring terhadap implementasi diferensiasi pembelajaran melibatkan pemantauan kontinu terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk memastikan bahwa pendekatan diferensiasi benar-benar diterapkan dengan baik. Melalui evaluasi dan monitoring yang tepat, sekolah dan guru dapat memperbaiki dan mengembangkan praktik diferensiasi pembelajaran yang lebih baik
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian, implementasi diferensiasi pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan keterlibatan siswa. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, muncullah pertanyaan atau permasalahan tentang keefektifan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan akademik siswa sekolah dasar. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas di slide selanjutnya. Baik, berdasarkan studi yang diterbitkan dalam Jurnal International Journal of Educational Research dengan judul The Effect of Ability Grouping on Student Achievement in Elementary School, a Meta-Analytic Review. Disimpulkan bahwa praktik diferensiasi berdasarkan kemampuan akademik pada siswa sekolah dasar tidak memiliki efek positif yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Selain itu, terdapat juga temuan bahwa praktik diferensiasi ini dapat memperparah ketidaksetaraan antara siswa dengan kemampuan yang berbeda dan mengakibatkan perpecahan antara kelompok-kelompok sosial. Namun, perlu diingat bahwa studi ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti variasi metodologi dan definisi praktik diferensiasi yang digunakan dalam penelitian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perdebatan mengenai efektivitas praktik diferensiasi dalam pendidikan masih terus berlanjut. Sekian, terima kasih. Setelah penjelasan dari kelompok kami mengenai jurnal yang dibuat telah selesai. Jurnal ini sudah kami publis pada website Indonesian Journal of Primary Education pada tanggal 19 Mei 2023 dan sedang menunggu balasan dari pihak website tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Yang pertama dari kelompok 6 yang ditanyakan oleh Dinda Rizky Febriani dengan NIM 102829. Pertanyaannya yaitu, bagaimana guru dapat memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi? Berdasarkan diskusi kelompok, pembelajaran berdiferensi ini kan merupakan pendekatan yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individual siswanya. Nah, berikut ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Pertama, yaitu dengan melakukan penilaian awal, yaitu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar siswa agar guru dapat merancang pengajaran yang memenuhi kebutuhan individual siswa. Yang kedua, yaitu dengan pengelompokan fleksibel, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, ada materi yang disesuaikan, yaitu dengan menyesuaikan materi sesuai dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Yang keempat, yaitu pengajaran berbasis proyek, yaitu siswa dapat memilih proyek atau topik yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang kelima, bimbingan dan dukungan individu, yaitu di mana guru memberikan waktu bimbingan individu kepada siswa untuk membantu mereka memahami materi atau mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang terakhir, yaitu dengan evaluasi berbeda, yaitu dengan menggunakan metode evaluasi yang berbeda-beda untuk mengukur pemahaman siswa. Mungkin sekian jawaban dari kelompok. Akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, Wisma Wulandari dengan NIM 2103498. Pertanyaannya yaitu, bagaimana memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya dalam sebuah lingkungan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jawabannya menurut kelompok kami, yaitu untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya dalam sebuah lingkungan pembelajaran berdiferensiasi, ada langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu evaluasi awal. Lakukan evaluasi awal secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan individu setiap siswa. Ini dapat meliputi tes, tugas, atau observasi kelas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data tentang kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua yaitu kelompokan siswa.
Kelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam berbagai mata pelajaran. Guru dapat membuat kelompok yang lebih rendah, sedang, dan lebih tinggi atau menggunakan pendekatan fleksibel yang memungkinkan siswa bergerak di antara kelompok berdasarkan perkembangan mereka. Yang ketiga yaitu kurikulum berdiferensiasi. Merancang kurikulum yang berdiferensiasi dengan menyesuaikan materi, metode, dan penilaiannya dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Materi yang lebih kompleks atau menantang dapat diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi, sementara pendekatan dan materi yang lebih mendukung dapat diberikan kepada siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Yang keempat yaitu pengajaran berbeda. Gunakan berbagai strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan tingkat kemampuan mereka. Ini dapat mencakup pengajaran langsung, kerja kelompok, proyek berbasis masalah, diskusi kelompok kecil, atau penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya. Yang kelima yaitu pembimbingan individu. Berikan bimbingan dan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan perhatian khusus. Guru dapat memberikan tugas tambahan, materi tambahan, atau sesi bimbingan individu untuk memastikan bahwa mereka tetap terlibat dan menantang diri mereka sendiri. Yang keenam, umpan balik terus-menerus. Berikan umpan balik terus-menerus kepada siswa tentang kemajuan mereka, baik melalui evaluasi formatif maupun umpan balik verbal. Yang ketujuh, penilaian berbeda. Gunakan penilaian yang berbeda untuk menghargai kemajuan individu siswa dan berikan umpan balik yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan informasikan mereka tentang bagaimana guru mendiferensiasikan pembelajaran untuk anak-anak mereka. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Jawaban selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari De Amelia dengan NIM 2103522. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan akademik dan meningkatkan inklusi pendidikan? Karena terlihat dalam penelitian yang kami kutip bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak menunjukkan efek yang positif pada prestasi akademik siswa. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pendekatan di mana guru mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan beragam siswa dalam kelas yang sama. Tujuannya adalah untuk mengatasi kesenjangan akademik dan meningkatkan inklusi pendidikan dengan memberikan pendidikan yang responsif dan relevan bagi setiap siswa. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa efek pembelajaran berdiferensiasi terhadap prestasi akademik mungkin tidak selalu konsisten atau signifikan, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil tersebut. Yang pertama, implementasi yang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan implementasi yang cermat dan efektif dari guru. Jika pendekatan ini tidak dijalankan dengan baik, hasilnya mungkin tidak mencerminkan potensi penuhnya. Yang kedua, penyesuaian individu. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang unik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan memberikan materi, penilaian, dan pendekatan pengajaran yang sesuai. Jika penyesuaian ini tidak dilakukan secara efektif, hasilnya mungkin tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, penilaian yang holistik. Prestasi akademik tidak hanya terbatas pada tes dan nilai. Pembelajaran berdiferensiasi juga berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup lainnya yang penting untuk inklusi pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, waktu yang cukup. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan upaya bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan pendekatan yang tepat. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam melihat perubahan jangka panjang pada prestasi siswa. Dalam rangka mengatasi kesenjangan akademik dan meningkatkan inklusi pendidikan, penting untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu alat yang efektif, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya metode. Penerapan yang tepat, penyesuaian individu, penilaian yang holistik, dan komitmen waktu yang cukup dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.